Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Nadiatul Amri. Hari ini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang obat apa saja yang saya konsumsi dan suplemen apa saja yang saya minum selama kehamilan saya ini, baik yang diberi oleh dokter maupun oleh bidan. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya kalian subscribe dulu channel YouTube saya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Vitamin pertama saya adalah asam folat. Asam folat ini sangat berfungsi bagi janin mulai dari awal kehamilan tersebut. Nah, karena itulah bidan tersebut memberikan asam folat kepada saya semenjak mengetahui saya hamil. Nah, saya mengetahui hamil tersebut dari semenjak 8 minggu kehamilan saya. Maka dari itu bidan langsung meresepkan 30 kapsul asam folat tersebut. Nah, untuk selama sebulan. Bulan berikutnya saya juga konsultasi lagi karena untuk awal-awal kehamilan tersebut, terutama trimester pertama, itu disuruh untuk konsultasi sekali sebulan. Kalau tidak ada keluhan, kalau ada keluhan boleh kapan aja gitu. Tapi yang dianjurkan adalah sekali sebulan. Nah, untuk bulan kedua saya kembali lagi untuk konsultasi dan obatnya juga udah habis. Lalu dikasih lagi vitamin asam folat tersebut sebanyak 30 kapsul lagi. Nah, untuk bulan ketiga saya konsultasi lagi, itu saya sudah diresepin asam folat. Yang kedua ada kalsium, yang ketiga ada tablet tambah darah. Nah, 3 jenis vitamin tersebut saya konsumsi juga untuk selama sebulan. Nah, untuk bulan berikutnya yaitu bulan keempat, saya tidak lagi konsultasi ke puskesmas tersebut. Saya pindah puskesmas karena juga pindah tempat tinggal. Nah, jadi ketika vitamin saya tersebut habis, saya konsultasi ke dokter tempat saya yang baru untuk masuk ke 4 bulan. Dan dokternya nanya apakah selama ini konsumsi vitamin apa. Nah, ternyata dia juga ngasih vitamin yang sama dengan saya. Setelah itu, pada bulan berikutnya, bulan kelima, saya konsultasi lagi karena obat atau vitamin yang saya minum tersebut sudah habis. Nah, saya konsultasinya ke bidan dekat rumah. Jadi bidan itu nanya keluhan apa saja yang saya alami pada bulan kelima tersebut. Nah, bidan saya bilang bahwa keluhannya adalah kesemutan, kadang nyeri di bagian ari-ari, dan juga sakit bagian telapak kaki. Nah, si bidan tersebut ngasih saya vitamin berikutnya adalah gestiamin. Nah, itulah yang saya konsumsi pada bulan kelima tersebut, yaitu gestiamin. Nah, kalian pasti penasaran kan kenapa saya nggak check up lagi ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan obat tersebut. Nah, karena pada saat menjelang bulan ke-6 tersebut adalah musim adanya pandemi COVID. Nah, jadi kita disarankan untuk nggak ke rumah sakit. Ibu hamil tidak boleh dulu ke rumah sakit atau ke puskesmas ketika tidak ada keluhan. Maka dari itu saya membeli obatnya secara mandiri gitu. Nah, sebelum bulan ke-6 saya sudah menghabiskan semua kalsium saya yang dari bidan. Nah, jadi saya beli kalsium sendiri yang saya ganti menjadi Kal 95. Nah, yang sebelumnya yang bermerek kalsium lactate, nah sekarang saya mengkonsumsi yang kalsium 95. Dari referensi yang saya baca, kalsium 95 itu lebih bagus kandungannya. Dan juga pada bulan tersebut saya juga kehabisan tablet tambah darah. Nah, akhirnya saya ganti dengan Sangobion. Nah, Sangobion tersebut sudah mengandung asam folat juga, jadi bagus untuk ibu hamil. Nah, ketika saya tanya ke bidannya apakah saya tetap
mengkonsumsi vitamin sebelumnya digabung dengan gestiamin atau gimana. Nah, ternyata bidannya menyarankan saya untuk menghentikan folik asid atau asam folat dan menggantinya dengan gestiamin. Jadi total vitamin yang saya konsumsi saat itu adalah ada kalsium, tablet tambah darah, dan juga gestiamin. Nah, 3 vitamin tersebutlah yang saya konsumsi pada bulan kelima. Karena sudah hampir 2 bulan saya tidak konsultasi ke puskesmas, jadi saya merasa saya ingin untuk melihat perkembangan janin saya. Nah, pada akhir bulan ke-7, karena bulan ke-6 tidak ada konsultasi, akhirnya pada akhir bulan ke-7 saya pergi ke rumah sakit untuk USG. Nah, dokter tersebut menyarankan saya untuk, ketika saya bilang keluhan yang sama lagi, yaitu kesemutan dan sering sakit-sakit bagian kaki. Nah, dokternya menyarankan saya untuk mengganti vitaminnya, yaitu menjadi Folamil Gold atau Folamil Genio. Tapi yang lebih disarankannya adalah Folamil Gold pada saat itu. Nah, jadi pada usia kandungan 7 bulan, yang saya konsumsi adalah Folamil Genio, tablet tambah darah, dan juga kalsium. Nah, pada bulan ke-8, saya konsultasi lagi ke dokter kandungan. Nah, karena ada beberapa keluhan yang saya rasakan, seperti ari-ari sakit dan juga kesemutan saya nggak hilang-hilang. Nah, saya konsultasi lagi ke dokter yang sama dan USG lagi, dan alhamdulillah hasilnya ternyata biasa-biasa aja gitu. Dan saya lanjut untuk minum vitamin tersebut. Nah, pada awal bulan 9 saya pergi konsultasi lagi ke praktek dokter gitu, karena nggak dianjurkan untuk sering-sering pergi konsultasi ke rumah sakit atau puskesmas karena dalam masa pandemi COVID gitu. Nah, ketika saya di rumah praktek dokter tersebut, saya mengatakan keluhan-keluhan saya lagi, seperti sakit di bagian ari-ari dan juga perut saya itu kerasa kencang. Udah saya alami selama 3 hari. Nah, ketika dicek sama dokternya, ternyata saya mengalami kontraksi. Nah, ternyata saya sebelumnya, 3 hari sebelumnya tersebut, saya mengalami, saya kira itu sakit perut biasa, karena saya juga tidak tahu kayak mana detail orang yang kontraksi tersebut. Nah, karena walaupun saya sudah baca-baca tentang apa itu kontraksi, bagaimana gejala-gejalanya, tapi ketika dibawakan ke diri saya juga belum terlalu memahaminya. Nah, ternyata yang perut kencang dan juga agak sakit di bagian ari-ari tersebut, dan babynya dan janinnya aktif banget bergerak, itu ternyata kontraksi. Nah, itu pada usia awal 9 bulan, yaitu sekitar 34 minggu. Nah, karena saya mengalami keluhan tersebut, dokternya memberi saya resep obat, yaitu Uterlax dan juga Rematov. Nah, jadi Uterlax itu saya minum setengah dalam 2 kali setengah, dan Rematov saya minum 2 kali 1 dalam sehari gitu. Nah, selain dokter tersebut ngasih obat, dokternya juga nyaranin saya untuk bed rest. Nah, kenapa? Karena kalau nggak bed rest, kontraksinya bisa meningkat dan bisa berakibat lahirnya prematur gitu. Jadi akibat dari kontraksi itu bisa lahirnya lebih cepat daripada waktu yang sudah ditetapkan gitu. Jadi ketika penyebab saya kontraksi tersebut adalah karena saya terlalu kelelahan. Jadi waktu itu saya nyapu rumah dan juga ngepel rumah sekaligus tanpa henti, non-stop, dan belum makan. Jadi dia langsung, bagian perut saya langsung sakit gitu. Jadi untuk teman-teman disarankan untuk benar-benar menjaga kehamilannya dan nggak usah kerja terlalu banyak gitu. Nah, jadi itu adalah obat yang dikasih dokter, tapi vitamin yang saya konsumsi sebelumnya tetap dikonsumsi seperti biasa, yaitu
ada Folamil Genio, Folamil Genio, kalsium, dan juga tablet tambah darah. Nah, itulah 3 vitamin yang saya konsumsi sampai sekarang. Jadi selama kehamilan saya mengkonsumsi vitamin tersebut. Nah, untuk jadwal makan ketiga vitamin tersebut berbeda-beda. Nah, karena dokter dan bidan tempat saya konsultasi biasa menyarankan untuk dimakan waktunya berbeda-beda. Jadi saya minum yang Folamil Genio pagi setelah makan, 2 jam setelah makan. Yaitu kalau makan jam 8 berarti makan vitaminnya jam 10 pagi gitu. Jadi saya ngeset alarmnya jam 10 pagi untuk minum Folamil Genio. Nah, untuk kalsium saya makan 1 jam setelah makan malam. Nah, jadi jam 7 malam saya makan malam. Jadi saya makan 1 jam setelah itu, yaitu jam 8 untuk mengkonsumsi kalsium. Nah, untuk tablet tambah darah saya makan ketika mau tidur. Jadi sekitar jam 10 atau setengah 10 saya konsumsi tablet tambah darah atau Sangobion. Oh ya teman-teman, yang dari awal kehamilan sampai 9 bulan ini yang gak pernah henti saya konsumsi adalah susu ibu hamil. Yang saya pilih yaitu Prenagen Mami. Nah, Prenagen Mami ini saya konsumsi semenjak saya hamil sampai sekarang. Nah, saya pilih karena saya ngerasa cocok aja dengan Prenagen Mami tersebut yang rasanya velvet chocolate. Nah, velvet coklat itu serasa coklat asli gitu, jadi makanya saya suka. Saya konsumsi Prenagen itu dalam aturannya yang tertulis 2 kali dalam sehari sebanyak 3 sendok. Nah, tapi saya nggak ngikutin yang itu. Saya mengkonsumsinya sesuai dengan yang saya mampu dan sesuai kebutuhan saya. Ketika saya ngerasa dalam sehari itu udah kenyang, udah banyak saya mengkonsumsi zat gizi dari makanan pokok seperti buah, sayur, saya cuman meminumnya 1 kali dalam sehari. Nah, kalau misalnya saya agak males makan buah atau sayur dalam sehari tersebut, saya lebihkan ke susu, yaitu 2 kali dalam sehari. Nah, ketika saya nggak sanggup juga minum susunya 3 sendok dalam sehari, saya kadang bikinnya 2 sendok dalam sehari tersebut, tergantung maunya saya gitu. Nah, jadi itulah macam-macam vitamin dan juga susu dan juga obat khusus yang saya konsumsi selama kehamilan saya. Nah, semoga selamat sampai akhir, dan juga teman-teman yang lagi hamil dan program hamil, semoga dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itulah dia beberapa pengalaman saya tentang vitamin dan obat yang saya konsumsi selama kehamilan ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman berbeda dengan saya atau mau sharing tentang keluhan-keluhannya dan bagaimana solusinya, boleh tulis di komen agar kita cari solusinya sama-sama. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe agar kalian gak ketinggalan info berikutnya. Karena video berikutnya saya mau ngasih tahu aplikasi apa saja yang saya gunakan untuk memantau kehamilan saya ini, agar saya bisa memperkirakan, walaupun tidak konsultasi tiap bulan ke rumah sakit dengan keadaan seperti ini, yaitu pandemi COVID, saya bisa memperkirakan bagaimana perkembangan janin saya. So, tunggu video berikutnya ya. Terima kasih teman-teman udah menonton dan mengikuti video saya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya. See you on my next video. Bye-bye.